Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan unboxing kecambah dari Damimas. Di video kali ini kita akan melihat unboxing dari kecambah Damimas sampai ke tahap penyemaiannya. Oke, silahkan disimak. Ini kita agak sedikit kesulitan ya dalam unboxing dari kecambahnya, karena biasanya kan di bagian tutup kotak itu ada belahan tengahnya. Kalau di packingan kecambah Damimas ini dia tidak ada belahan tengah di bagian tutupnya. Jadi kita membukanya harus menggunakan pisau atau gunting sampai kotak dari packingan kecambah ini terbuka. Kita lihat isinya. Ini adalah dokumen dari sertifikat, dan itu alhamdulillah kita dapat souvenir berupa baju berwarna merah jreng. Oke, kemudian di dalam packingan kecambah ini terdapat busa ataupun gabus berwarna hijau. Di dalam tumpukan busa ini terdapat beberapa kantong kecambah. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat dulu dokumen sertifikatnya. Di sini dokumennya disegel. Isi dari dokumennya, ayo kita lihat. Ini ada buku panduan dari kecambah Damimas. Kemudian ada juga sertifikat resmi dari balai benih resminya. Banyak kecambah yang kami pesan adalah sebanyak 500 butir dan dapat ekstra 25 butir, karena setiap pembelian 500 butir kecambah, setiap PT akan memberikan ekstra kecambahnya sebanyak 25 butir. Di dalam dokumen ini juga terdapat selembaran panduan tentang bibit afkir. Bagaimana bibit afkir itu, ciri-cirinya sudah dijelaskan di dalam selembaran ini. Seperti ini gambarnya. Oke. Sekarang kita akan lihat kantong kecambahnya. Kita keluarkan dulu busa-busa hijau ini atau gabus-gabus hijau ini sampai kita menemukan kantong packingan kecambahnya. Nah, ini dia packingan kecambahnya. Biasanya sebelumnya kita sudah lihat packingan dari kecambah PT Tania Selatan. Kalau PT Tania Selatan kemarin di dalam packingan plastiknya ada busanya. Kalau Damimas ini tidak ada busa di dalam packingan plastiknya, hanya saja plastiknya dipres begitu. Oke, kita lihat lagi kantong selanjutnya. Kalau udah di packing, Keluarkan dulu gabus-gabusnya. Oke, kira-kira ini ada berapa kantong? Ada yang bisa tebak, teman-teman? Oke, ini adalah kantong packingan yang kedua. 210. Terlihat bahwa kecambahnya terlihat segar dengan adanya embun-embun di dalam packingan plastiknya. Dipres ya. Oke, kita lihat lagi. Ini adalah plastik packingan yang ketiga. Ini berjumlah 125, yang packingan ketiga ini berjumlah 125 butir.
Sedangkan kantong kecambah yang pertama dan kedua tadi berjumlah masing-masing 200 butir kecambah. Kita lihat bersama, kalau di video agak kurang jelas ya, terlihat segar kecambahnya, tetapi nyatanya kecambah itu nampak terlihat sangat segar sekali. Oke, kita lihat lagi apakah masih ada kantong kecambah. Ternyata kantong kecambahnya hanya ada 3. Oke, ini kecambahnya kita masukkan lagi karena tidak langsung ditanam, karena belum ada kesempatan dan waktu untuk menanam kecambah ini. Jadi kita masukkan kembali packingan kecambah-kecambah tadi. Ini adalah souvenir yang kami dapat dari PT Damimas. Alhamdulillah ya, karena setiap kami membeli kecambah 500 butir lebih, maka biasanya kami mendapatkan souvenir. Itu beberapa packingan kecambah yang pernah kami beli. Ya, di sini akan kami pakai lagi karena ada beberapa teman atau orderan dari petani sawit yang lain membeli kepada kami. Jadi kami packing kembali menggunakan kotak packingan yang lama atau packingan dari kecambah yang pernah kami beli. Dari kecambah yang berjumlah 500 butir tadi, alhamdulillah kami mendapatkan orderan sebanyak 100 butir kecambah dari petani sawit yang akan membuat pembibitan juga untuk kebun pribadinya sendiri. Kecambah yang 25 butir lagi kami pisahkan, dan yang 100 butirnya nanti akan siap di packing dan dikirim ke petani yang sudah order kepada kami. Kecambah resmi Damimas ini setiap butirnya dilaser dengan tulisan DMSE. Jadi laseran ini tidak hanya di tempat-tempat yang bisa kita baca saja. Kadang dia lasernya di sembarang tempat. Kadang ada yang bisa terlihat, kadang ada yang tidak bisa terlihat seperti ini. Itu tulisannya hampir tertutup oleh tunasnya. Jadi ini bukan tulisan cat ya, tetapi ini tulisannya di laser. Tulisan laser ini akan masih dapat terlihat saat bibit sawit itu masih berumur 4 atau 5 bulan pun laser tulisan ini akan masih tetap terlihat. Kalau cat mungkin berbeda ya, itu berarti tidak bibit resmi dari balai benih resminya. Oke, ini kecambah untuk orderan dari petani, dan ini adalah sisa yang 25 butirnya tadi. Ini akan kembali dimasukkan ke dalam kotak karena tidak sempat untuk langsung disemai atau ditanam. Waktunya kita menyemai kecambah. Ini sebenarnya mulai menyemai setelah sholat subuh sekitar pukul 5:30, tetapi baru direkamnya pukul 6. Itu masih nampak kelihatan ya, masih pakai senter menyemainya karena mulainya pukul 5:30. Sengaja mulai menyemai sejak sholat subuh karena pukul 8 kita sudah berangkat kerja. Itu lampu tetangga masih hidup ya teman-teman. Matahari sudah mulai tinggi dan videonya sudah mulai tampak jelas. Oke, ini adalah packingan kecambahnya. Sebagian sudah kita semai, dan ini adalah lubang dari setiap polybagnya yang sudah ditaburi dengan bubuk perangsang akar agar akarnya tumbuh dengan baik. Oke teman-teman, kita semai-semai dulu sampai semuanya selesai.
Itu yang di sana adalah kecambah yang baru disemai di video kita sebelumnya. Oke, kita hitung dulu berapa banyak polybagnya, kurang ataukah lebih, karena polybag yang diperlukan sebanyak 425. Ayo kita hitung. Ternyata polybagnya lebih 10 buah. Jadi kita pisahkan dulu ke tempat yang lain. Nungguin sampai menyemai kecambahnya selesai. Kita bersihkan juga bibit sawit yang di sebelahnya karena sudah mulai tumbuh rumput di polybag-polybagnya. Karena bibit sawit ini akan tumbuh dengan baik jika tidak ada gangguan dari rumput-rumput liar yang tumbuh. Ini kantong kecambah yang kedua yang akan kita semai. Teman-teman ada yang tahu ini kecambahnya dimasukkan ke dalam air apa? Komen di kolom komentar ya. Jenis bibit sawit yang dibersihkan ini adalah PPKS yang ambi. Tampak terlihat masih ada tulisan lasernya ya. Ini laser bukan cat. Inilah penampakan bibit setelah kita bersihkan. Sudah tidak ada lagi rumput di dalam polybagnya. Jadi pertumbuhannya tidak akan terganggu oleh rumput-rumput liar yang tumbuh. Setelah semua kecambah disemai, saatnya kita akan memasang. Ada yang tahu kira-kira teman-teman? Kita akan masang apa ini? Ada tiang-tiang. Kita akan memasang paranet. Inilah penampakannya setelah paranetnya terpasang. Tujuannya agar sinar matahari tidak langsung mengenai kecambah yang baru kita semai. Karena kecambah yang baru ditanam itu sensitif terhadap sinar matahari. Terakhir, jangan lupa bahwa setiap penyemaian jangan lupa dibuat tanggal penyemaiannya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. See you di next video. Assalamualaikum.